Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani di seluruh Indonesia. Pagi yang cerah ini, saya mau jawab satu pertanyaan yang sering sekali masuk. Pertanyaannya begini, Mbak, setelah pemupukan pertama, padi itu disemprot apa sih? Biar anakannya bisa banyak? Nah, jawaban ini penting sekali, karena fase anakan atau fase vegetatif awal ini adalah penentu utama hasil panen kita nanti. Kalau anakannya banyak dari awal, potensi panennya juga akan tinggi. Jadi, ayo kita bahas tuntas apa saja yang perlu kita semprotkan setelah pemupukan pertama. Setelah kita melakukan pemupukan pertama, yang biasanya dilakukan pada umur 12-15 hari setelah tanam, tanaman padi kita itu sedang aktif-aktifnya membentuk anakan awal. Di fase krusial ini, ada 3 hal yang sangat dibutuhkan oleh tanaman padi. Pertama, stimulasi hormon untuk memicu pembelahan sel. Kedua, daun yang sehat dan hijau untuk proses fotosintesis yang maksimal. Fotosintesis ini ibarat dapurnya tanaman, tempat dia memasak makanan untuk pertumbuhan anakan. Ketiga, akar yang kuat untuk menyerap nutrisi dari pupuk yang sudah kita berikan. Nah, kalau salah satu dari 3 ini bermasalah, misalnya daunnya terserang jamur atau akarnya lemah, maka proses pembentukan anakan pasti akan terhambat dan hasilnya jadi sedikit. Makanya, penyemprotan di fase ini jadi sangat strategis untuk mengawal pertumbuhan anakan padi. Lalu, produk apa saja yang bisa kita pakai? Tenang, produk-produk ini aman dan umum dijual di toko pertanian terdekat. Yang pertama, dan ini yang paling utama, kita gunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh, yang fungsinya sebagai perangsang anakan. Contohnya banyak sekali. Ada yang mereknya atonik, hormonik, atau merek-merek lain yang punya fungsi serupa. Tidak perlu terpatok pada satu merek, yang penting fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan. ZPT ini mengandung hormon auksin, sitokinin, dan giberelin yang membantu mempercepat pembelahan sel pada tanaman. Dengan begitu, tunas-tunas anakan baru akan lebih cepat keluar dari rumpun induknya. Yang kedua, supaya daun tetap sehat dan terlindungi, kita tambahkan fungisida kontak. Ini penting sekali, apalagi kalau kita tanam di musim hujan yang kelembapannya tinggi. Fungisida kontak ini berfungsi sebagai pelindung di permukaan daun. Contoh bahan aktifnya ada mancozeb, yang warnanya biasanya kuning atau biru, lalu ada propinep atau klorotalonil. Kenapa ini wajib? Karena kalau daun sudah terserang penyakit seperti hawar daun atau bercak daun, proses fotosintesis akan langsung terganggu. Akibatnya, energi untuk membentuk anakan akan berkurang drastis dan anakan pun jadi melambat pertumbuhannya. Jadi, fungisida ini adalah tameng pelindung bagi daun padi kita. Yang ketiga, ini sifatnya opsional, tapi hasilnya akan jauh lebih bagus kalau ditambahkan, yaitu mikronutrien atau unsur mikro. Biasanya tersedia dalam bentuk pupuk mikrocair. Unsur mikro yang penting untuk fase anakan antara lain adalah seng atau zen, boran atau B, dan magnesium atau Mg. Seng berperan dalam pembentukan hormon tumbuh, boran membantu transportasi gula hasil fotosintesis, dan magnesium adalah inti dari klorofil yang membuat daun jadi lebih hijau. Dengan menambahkan unsur mikro, daun akan tampak lebih hijau, segar, dan pertumbuhan anakan jadi lebih kuat dan serempak. Sekarang, bagaimana cara mencampur dan kapan waktu aplikasinya yang paling tepat? Ini juga tidak kalah penting. Untuk satu tangki semprot ukuran 16 liter, dosisnya kira-kira begini. ZPT, perangsang anakan kita pakai sekitar 5-10 ml saja. Jangan berlebihan ya. Kemudian, untuk fungisida kontak, dosisnya
Ikuti anjuran yang tertera di label kemasan, biasanya sekitar 10-20 gram, atau 1-2 sendok makan per tangki. Terakhir, jika teman-teman menambahkan mikronutrien, cukup pakai dosis 10 ml per tangki. Ingat, dahulukan melarutkan yang berbentuk tepung atau granul, baru kemudian yang berbentuk cair. Untuk waktu penyemprotannya, ada beberapa syarat. Lakukan penyemprotan pada umur padi sekitar 12-15 hari setelah tanam, atau beberapa hari setelah pemupukan pertama. Waktu terbaik adalah di pagi hari, sebelum jam 9, saat stomata atau mulut daun sedang terbuka lebar dan matahari belum terlalu terik. Kondisi air di sawah juga harus diperhatikan. Posisikan air dalam kondisi dangkal, atau orang Jawa bilang macak-macak. Jangan digenang tinggi, supaya akar bisa bernapas dengan baik. Nah, selain cara yang benar, kita juga perlu tahu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan petani agar bisa kita hindari. Kesalahan pertama adalah langsung memakai insektisida padahal tidak ada serangan hama. Banyak sekali yang mencampur racun serangga untuk jaga-jaga. Padahal, kalau tidak ada hama, ini justru hanya akan membuat biaya produksi membengkak. Selain itu, penyemprotan insektisida yang tidak perlu bisa membunuh serangga-serangga baik seperti laba-laba atau capung yang sebetulnya membantu kita mengendalikan hama secara alami. Jadi, gunakan insektisida hanya jika ada serangan hama. Kesalahan kedua adalah kondisi air di sawah terlalu dalam. Banyak yang berpikir air harus selalu tinggi. Padahal di fase anakan, akar padi butuh banyak sekali oksigen untuk tumbuh. Kalau air terlalu dalam, oksigen di area perakaran akan menurun drastis. Akibatnya, akar jadi malas menyerap nutrisi dan pembentukan anakan pun jadi sedikit. Jadi ingat ya, fase anakan itu butuh air dangkal, bukan genangan tinggi. Kesalahan yang ketiga adalah memakai ZPT dengan dosis berlebihan. Ingat, ZPT itu hormon, bukan pupuk. Fungsinya sebagai pemicu. Kalau dosisnya terlalu banyak atau overdosis, tanaman justru bisa mengalami stres. Daunnya bisa menguning dan pertumbuhannya malah terhambat. Jadi selalu gunakan ZPT sesuai dosis anjuran, sedikit tapi efektif. Jadi kesimpulannya sederhana sekali. Setelah melakukan pemupukan pertama, untuk memaksimalkan jumlah anakan padi, kita bisa kombinasikan 3 hal saat penyemprotan. Pertama, gunakan ZPT untuk merangsang keluarnya anakan. Kedua, lindungi daun dengan fungisida kontak agar tetap sehat dan bisa berfotosintesis dengan baik. Dan yang ketiga, atur kondisi air sawah agar selalu dangkal atau mekok-mekok untuk memaksimalkan pasokan oksigen ke akar. Kalau 3 langkah ini dilakukan dengan benar dan tepat waktu, insya Allah anakan padi akan keluar lebih banyak, serempak, dan merata. Hasilnya rumpun padi jadi lebih besar dan potensi panen kita pun meningkat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan lain seputar budidaya padi, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Nanti akan coba saya bahas satu persatu di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Salam petani Indonesia.